Proyek perbaikan jalan di Desa Lalapin, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru yang dilaksanakan pada 2024 lalu bermasalah. Perbaikan jalan tidak selesai karena masih tersisa 1,3 km lagi dari total panjang 3 km. Kemudian pengaspalan disebut tak sesuai spek lantaran hanya satu lapis sehingga jalan yang sudah diperbaiki saat ini kondisinya mulai rusak. Tak sampai di situ, kontraktor rupanya juga pergi meninggalkan utang senilai ratusan juta rupiah. Sebelumnya ada beberapa warga yang digandeng oleh pelaksana proyek untuk menjadi penyedia material. Hal itu setelah kontraktor mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain karena terkendala modal. Namun saat pekerjaan berakhir dan kontraktor menerima pelunasan, tunggakan kepada warga tidak dibayar. Warga pun akhirnya mengadukan masalah ini ke DPRD Kabupaten Kota Baru dengan harapan perbaikan jalan sekaligus pembayaran utang itu diselesaikan. Setelah ini proses pembayaran setelah ada putus kontrak yang dinilai hanya 67%, nah ternyata tagihan daripada para pihak kita di lapangan ini tidak dibayar. Dan dibayar ke kontraktor, yang kontraktor sebenarnya tidak punya modal dan tidak bekerja seperti jalan. Sesudah itu jalan juga sudah mulai rusak. Dan yang dijanjikan yang sudah disampaikan sampai kepada masyarakat itu 2 lapis, 2 layar, ternyata hanya main 1 layar ini juga menimbulkan ribut. Jadi seakan-akan persepsinya masyarakat itu ada itu dan ininya. Permasalahan proyek Jalan Lalapin diakui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kota Baru Suprapti Tri Astuti. Sejak awal pekerjaan sudah terlambat sehingga pihaknya memutuskan untuk tidak memberikan uang muka. Ia juga mengamini ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak sesuai spek, termasuk aspal yang hanya 1 lapis. Pada akhirnya proyek senilai 7,5 miliar rupiah itu diputus kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar 67,59%. Terakhir, mereka mengajukan pembayaran di angka 77,82%. Realisasi yang menurut mereka ada di lapangan. Ternyata habis dari lapangan, kawan-kawan berkesimpulan bahwa ada beberapa bagian yang harus kita reject, yang tidak kita bayarkan. Sehingga realisasinya terbayar cuma 67,59%. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Awaludin, mengatakan proses lelang proyek perlu dievaluasi. Instansi terkait seharusnya lebih selektif dalam menilai perusahaan yang bonafit. Memerintahkan kepada Komisi 3 untuk rapat kerja dengan Pokja, dengan ULP, agar ULP ini nanti pada saat proses pelelangan mengetahui kebonafitan perusahaan tersebut. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Kasihan, kita sudah tinggalkan, tapi ternyata kontraktornya tidak bertanggung jawab. Jadi perlu ada sebuah perbaikan di Pokja dalam proses lelang, karena ini kan sistemnya lelang itu kan nasional, jadi siapapun boleh masuk, tapi kita sebagai Pokja menyarankan agar lebih selektif lagi. Untuk penyelesaian perbaikan Jalan Lalapin, Dewan sangat mendukung proyek tersebut dilanjutkan, anggarannya akan diupayakan masuk di APBD Perubahan 2025. Sedangkan terkait utang piutang, hal itu dianggap sebagai urusan kontraktor. Pemerintah tak bisa ikut campur, terlebih kasusnya sudah masuk ke ranah hukum. Nazat Fitria, Duta TV, Kota Baru.